Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Selalu ada sebuah fenomena menarik jika kita berbicara bursa transfer sepak bola. Seringkali tim-tim besar terlalu gengsi dan selalu sibuk memburu bintang-bintang mahal dari klub-klub Eropa. Padahal ada ladang emas tersembunyi yang seringkali dilewatkan, yaitu klub-klub yang baru saja terdegradasi. Di bursa transfer musim panas yang akan datang, pemain-pemain dari klub degradasi ini bisa menjadi opsi super menarik dan cerdas bagi Chelsea untuk dimasukkan ke dalam tim asuhan Xabi Alonso. Harap diingat, tim yang terdegradasi bukan berarti semua pemain di dalamnya buruk, karena bisa saja tim itu sedang mengalami apes atau kesialan. Sepak bola adalah permainan kolektif, dan terkadang ada satu atau dua pemain dengan kualitas bintang yang terperangkap dalam tim yang sedang hancur. Membeli pemain-pemain ini bukan cuma soal menghemat anggaran, tetapi juga tentang strategi cerdas memanfaatkan peluang yang ada. Di Premier League musim kemarin, 3 tim legendaris sudah dipastikan terdegradasi ke divisi Championship. Mereka adalah West Ham United, Wolverhampton Wanderers, dan tim juru kunci yaitu Burnley. Jatuhnya ketiga tim ini ke kasta kedua telah menimbulkan sebuah situasi mendesak. Mengapa demikian? Karena klub-klub ini secara instan kehilangan daya negosiasi yang kuat. Ketiga klub ini tidak punya daya tawar lagi untuk menahan bintang-bintang mereka karena tidak bisa menawarkan bermain di panggung tertinggi Premier League. Ditambah lagi faktor hilangnya pendapatan hak siar yang masif, sehingga pengeluaran pembayaran gaji pemain tidak bisa tercover dengan baik dari pemasukan klub. Mau tidak mau, pemain-pemain ini harus dilepas dengan harga diskon besar-besaran. Ini adalah kesempatan emas bagi manajemen Chelsea maupun tim-tim di Premier League lainnya untuk menyelinap dan mengamankan tanda tangan para pemain-pemain potensial dengan harga yang miring. Kalau teman-teman masih ragu, apakah membeli pemain dari klub degradasi itu strategi yang bagus? Maka mari kita buka lembaran sejarah Premier League beberapa tahun yang lalu. Banyak sekali tim-tim papan atas Premier League yang sukses besar berkat strategi ini. Contoh paling sahih di era modern ini adalah, lihatlah Andy Robertson. Pada tahun 2017, Liverpool membelinya dengan harga super murah dari Hull City yang baru saja terdegradasi. Hasilnya apa? Robertson lalu menjelma menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia dan juga menjadi pilar paling tidak tergantikan di era keemasan Jurgen Klopp. Tak cuma Liverpool di tahun yang sama, yaitu Leicester City yang dengan cerdas mendatangkan Harry Maguire yang kebetulan juga berasal dari tim yang sama, yaitu Hull City. Hanya butuh waktu singkat bagi Leicester City untuk memolesnya, hingga akhirnya mereka sukses memeras Manchester United dan menjual Harry Maguire dengan memecahkan rekor transfer sebagai bek termahal di dunia. Ini adalah bukti nyata kalau klub-klub yang terdegradasi adalah tempatnya mutiara terpendam. Tetapi mari kita juga berbicara jujur dan objektif. Apakah skema membeli pemain-pemain dari klub degradasi akan cocok diterapkan di Chelsea? Kita harus akui, The Blues punya rekam jejak yang agak unik atau bisa dibilang kurang beruntung jika membeli pemain-pemain dari klub yang baru saja terdegradasi. Kutukan atau bukan, mari kita ulas lebih dalam. Ingatkah teman-teman dengan nama Liam Delap yang Chelsea datangkan di tahun 2025 kemarin? The Blues membelinya dengan harapan besar agar ia bisa meledakkan performa tajamnya seperti saat membela Ipswich Town.
Namun apa yang terjadi? Striker muda asal Inggris ini justru tampil tidak sesuai porsinya. Kesulitan beradaptasi dengan tekanan di Stamford Bridge, dan penampilannya sejauh ini tergolong sangat tidak memuaskan. Lalu kasus yang kedua, kita mundur ke 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada bursa transfer musim panas tahun 2023. Chelsea merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendatangkan gelandang muda berbakat Romeo Lavia, yang kala itu timnya Sunderland harus turun kasta. Romeo Lavia digadang-gadang akan menjadi gelandang jangkar masa depan lini tengah Chelsea. Jika melihat secara kualitas, tidak ada yang meragukan nama Romeo Lavia. Saat ia turun ke lapangan, penampilannya luar biasa menjanjikan, visi bermainnya matang, dan sangat tenang saat menghadapi pressing lawan. Tetapi masalah utamanya adalah faktor kebugaran. Romeo Lavia justru lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan karena berbagai macam cedera yang terus menghantuinya. Faktor cedera inilah yang menjadi tembok besar penahan sinarnya di Chelsea. Bahkan sejak didatangkan 3 tahun yang lalu, Romeo Lavia belum pernah satu kali pun bermain penuh selama 90 menit ketika ia mengenakan jersey biru Chelsea. Satu-satunya kesuksesan mutlak Chelsea dalam sejarah mereka dalam konteks membeli pemain dari klub degradasi justru terjadi jauh di masa lalu, tepatnya tahun 2003. Saat itu, di awal era kedatangan Roman Abramovich, Chelsea berhasil mengamankan bek kanan muda potensial yang bernama Glenn Johnson dari West Ham United yang baru saja terdegradasi. Berbeda dengan cerita Liam Delap atau Romeo Lavia, Glenn Johnson justru sukses besar ketika berseragam biru. Ia menjadi andalan di lini belakang dan berhasil mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, termasuk trofi Premier League untuk publik Stamford Bridge. Sekarang, jika kita berbicara bursa transfer musim panas yang akan datang, adakah pemain-pemain potensial dari klub-klub yang baru saja terdegradasi yang bisa didatangkan oleh Chelsea untuk memperkuat skuad The Blues di bawah asuhan manajer baru mereka, yaitu Xabi Alonso? Zona Chelsea Indonesia telah merangkum 6 nama dari 3 klub Premier League yang terdegradasi yang bisa didatangkan oleh manajemen Chelsea. Apakah dari nama pemain-pemain ini akan mengulang kesuksesan Glenn Johnson dan mematahkan kutukan Delap serta Romeo Lavia? Sebelum kita bahas dan ulas satu persatu secara mendalam, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update berita seru seputar Chelsea. Kalau sudah, mari kita bedah pemain-pemain ini satu persatu sebagai berikut. Pemain pertama yang wajib berada di daftar teratas belanja Xabi Alonso adalah Jarrod Bowen. Berusia 29 tahun, posisi bermain utamanya adalah sebagai penyerang sayap kanan. Namun ia juga sangat fasih, dimainkan sebagai striker bayangan atau second striker. Bersama West Ham United, kontribusi Jarrod Bowen benar-benar gila dan konsisten di setiap musimnya. Ia adalah seorang kapten, jimat, sekaligus mesin gol utama The Hammers dengan torehan 11 gol dan 2 assist di semua kompetisi musim kemarin. Jarrod Bowen punya etos kerja luar biasa, sangat disiplin membantu pertahanan, dan memiliki insting penyelesaian akhir yang sangat mematikan di dalam kotak penalti. Dalam sistem taktis Xabi Alonso yang menyukai winger dengan kecerdasan tinggi dan kemampuan pressing ketat, nama Jarrod Bowen akan menjadi kepingan puzzle yang sempurna di lini serang Chelsea
untuk menggantikan peran penyerang sayap The Blues yang masih sangat inkonsisten. Belum lagi faktor pengalamannya bermain di Premier League selama bertahun-tahun. Jarrod Bowen adalah nama yang menarik yang bisa didatangkan oleh Chelsea dari klub yang terdegradasi. Pemain kedua adalah talenta muda yang sangat menarik yang bernama Matheus Fernandes. Gelandang berkebangsaan Portugal ini baru berusia 21 tahun dan berposisi asli sebagai gelandang tengah bertipe center midfielder atau attacking midfielder. Meskipun klubnya telah dipastikan terdegradasi, tetapi kontribusinya secara individu masih sangat menonjol. Matheus Fernandes adalah tipe pemain metronom modern. Ia memiliki visi bermain yang sangat jernih, kemampuan menguasai bola yang luar biasa dari ruang sempit, serta memiliki akurasi umpan-umpan progresif yang bisa membelah pertahanan lawan. Xabi Alonso dikenal sangat menyukai gelandang dinamis yang cerdas secara posisi dan mampu mengalirkan bola dengan cepat dari lini belakang ke lini depan. Mengingat usia Matheus Fernandes yang masih sangat muda, ia bisa dipoles di bawah bimbingan langsung Xabi Alonso untuk dididik menjadi jenderal lapangan tengah Chelsea di masa depan. Berkontribusi 5 gol dan 5 assist di musim kemarin, The Blues akan memiliki saingan ketat dari Manchester United yang juga tertarik untuk mendatangkannya. Di urutan ketiga ada winger eksplosif nan lincah yang bernama Crescencio Summerville. Pemain asal Belanda ini sedang memasuki usia 24 tahun, usia yang sedang menuju masa keemasan seorang pesepak bola. Posisi bermain alaminya adalah penyerang sayap kiri. Kontribusinya di atas lapangan selalu menghadirkan kekacauan konstan di lini pertahanan lawan yang mengandalkan kecepatan murni, akselerasi vertikal, dan kemampuan dribble 1 lawan 1 yang sangat superior. Bersama West Ham United yang terdegradasi, Summerville menjadi satu-satunya pemain yang paling ditakuti oleh lawan karena ia sangat produktif dalam menciptakan peluang demi peluang, melepaskan tembakan spekulasi yang akurat, serta mampu memberikan asis-asis manja. Kontribusi untuk West Ham di musim lalu, ia mencetak 7 gol dan 5 assist, kontribusi yang mengantarkannya ikut terpanggil di ajang Piala Dunia tahun 2026. Bagi taktik Xabi Alonso yang membutuhkan kreativitas dari sisi lebar lapangan untuk memecah pertahanan low block, daya ledak Summerville akan memberikan dimensi serangan yang benar-benar baru, segar, dan tidak terduga bagi skuad Chelsea. Jika The Blues berhasil menggeser posisi Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens, maka nama Crescencio Summerville cukup menarik untuk dipertimbangkan. Lanjut ke posisi keempat, kita akan membahas gelandang bertahan milik Wolverhampton Wanderers yang bernama Joao Gomez. Gelandang tangguh asal Brazil ini baru berusia 25 tahun dan posisi bermain utamanya adalah sebagai gelandang bertahan atau defensive midfielder. Kontribusi Joao Gomez di lini tengah Wolves musim lalu benar-benar tidak main-main. Ia dijuluki sebagai The Pitbull karena agresivitasnya yang sangat tinggi, kemampuannya memenangkan duel 1 lawan 1, dan statistiknya dalam hal tackle dan intercept adalah salah satu yang tertinggi di Premier League. Joao Gomez adalah tipe pemain perusak alur serangan lawan yang sangat dibutuhkan Chelsea untuk memberikan perlindungan maksimal bagi lini belakang The Blues. Di bawah asuhan Xabi Alonso nanti, kemampuannya tidak hanya akan terbatas sebagai pemotong rumput, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi gelandang box to box yang bisa bertransisi dengan sangat cepat.
Namun tentunya Joao Gomez tidak langsung akan dijadikan sebagai pemain inti, melainkan perannya hanyalah sebagai pemain pelapis yang masih sangat bisa diandalkan. Pemain kelima adalah wonderkid yang masuk radar pemantau bakat top Eropa, yaitu pemain milik Wolverhampton Wanderers yang bernama Matheus Mane. Pemain muda sensasional ini baru berusia 18 tahun, sebuah aset jangka panjang yang sangat berharga untuk Chelsea. Posisi bermain alaminya adalah penyerang sayap, namun ia juga memiliki fleksibilitas tinggi untuk diplot sebagai ujung tombak atau striker utama. Meskipun tim seniornya mengalami masa sulit, kontribusi Mane lebih banyak terlihat pada level akademi. Matheus Mane beberapa kali sempat diberi kesempatan oleh Rob Edwards untuk membela tim senior Wolves. Bakatnya memang masih masuk ke dalam kategori mentah, namun sangat potensial. Matheus Mane memiliki penyelesaian akhir yang tenang untuk anak seusianya. Positioningnya juga seringkali on point, dan fisiknya cukup berotot. Chelsea di bawah kepemilikan Bluco sangat menyukai proyek pengumpulan talenta-talenta muda terbaik di dunia, dan Matheus Mane adalah target murah yang sangat masuk akal untuk didatangkan, kemudian dipinjamkan terlebih dahulu. Matheus Mane adalah bakat yang tidak boleh disia-siakan, dan penampilannya akan sangat meningkat jika Chelsea berhasil mengamankannya, lalu dititipkan atau disekolahkan di RC Strasbourg terlebih dahulu untuk diasah kembali bakat potensialnya. Pemain terakhir adalah Hugo Bueno, bek kiri berbakat milik Wolverhampton Wanderers. Pemain asal Spanyol ini baru berusia 23 tahun dan berposisi asli sebagai bek kiri atau bek sayap kiri. Kontribusi Hugo Bueno bersama Wolves sangat solid. Ia adalah tipikal bek sayap modern yang memiliki keseimbangan luar biasa antara menyerang dan juga bertahan. Hugo Bueno punya akurasi crossing yang sangat memanjakan penyerang. Lalu ia juga memiliki stamina tinggi untuk menyisir koridor kiri sepanjang 90 menit. Dan ia juga memiliki level kecerdasan taktis yang menjadi ciri khas pemain Spanyol. Mengingat Xabi Alonso adalah seorang manajer yang sangat mementingkan peran bek sayap dalam membangun serangan dan melebarkan dimensi lapangan, nama Hugo Bueno bisa menjadi opsi rotasi atau bahkan penantang serius untuk posisi bek kiri utama Chelsea. Jangan lupa Hugo Bueno juga memiliki keahlian dalam melakukan free kick atau mengeksekusi bola-bola mati. Dengan harga yang dipastikan jauh lebih murah dari harga pasar normal, mendatangkan Hugo Bueno bisa menjadi alternatif menarik untuk lini kiri Chelsea. Kesimpulan dari pembahasan episode kali ini adalah membeli pemain-pemain dari klub yang terdegradasi bukanlah tanda bahwa kualitas Chelsea telah menurun drastis. Justru disinilah kecerdasan manajemen sedang diuji. Dengan memanfaatkan dana yang efisien, lalu daya tawar klub lawan yang lemah, serta melihat kualitas individu pemain-pemain seperti Jarrod Bowen, Matheus Fernandes, hingga Hugo Bueno yang sudah teruji di kerasnya Premier League, maka Chelsea punya kesempatan besar untuk membangun kedalaman skuad yang sangat menakutkan tanpa harus merusak neraca keuangan. Sejarah telah membuktikan lewat kesuksesan Andy Robertson di Liverpool dan Glenn Johnson di Chelsea bahwa strategi merekrut pemain-pemain degradasi juga bisa melahirkan seorang pahlawan baru. Jika teman-teman bertanya, mengapa tidak ada nama pemain dari klub Burnley? Maka jawabannya sesimpel karena The Clares tidak memiliki pemain yang potensial. Sebenarnya ada satu nama, yaitu Zian Fleming, sang striker asal Belanda
yang sempat menonjol di musim kemarin. Namun kualitas yang dimiliki Fleming masih di bawah standar dan bahkan belum layak untuk masuk ke dalam skuad Chelsea. Meskipun ia berhasil melesatkan gol ke gawang The Blues di Stamford Bridge. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari keenam nama pemain-pemain potensial yang berasal dari klub degradasi yang sudah kita bahas tadi, siapakah yang menurut kalian paling wajib dan paling mendesak untuk segera dibeli oleh Chelsea di musim panas nanti? Tulis jawaban dan opini taktis kalian di kolom komentar Blues. Mari kita berdiskusi secara sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan apresiasi kalian dengan cara klik tombol like, share ke teman-teman sesama The Blues, dan pastikan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan dan transfer Chelsea berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.